Konstitusi UUD NRI tahun 1945. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang disiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara, bahkan termasuk sistem bernegara yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi untuk bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Saiful. Merujuk kepada Epodidac Hassel, Constitution is identify the source, purpose, uses, and interest of public power. Konstitusi adalah mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum. Oleh karena itu, konstitusi juga harus memberi perhatian kepada pembatasan kekuasaan. Ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konvensi adalah pemufakatan atas kesepakatan terutama mengenal adat, tradisi, dan sebagainya. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Dalam praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh Afwan. Dengan cara demikian, cita negara yang hendak dibangun adalah negara hukum yang demokratis. Secara garis besar, perubahan paksa amandemen adalah sebagai berikut. 1. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum pasal 1 ayat 3 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. 2. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. 3. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan, check and balance, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. 4. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD NRI tahun 1945. 5. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. 6. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan pengembangan negara demokrasi modern. Selanjutnya materi keempat akan dibacakan oleh Resti. Undang-Undang NKRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita cermati pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945, ada banyak pasal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara. Berikut adalah beberapa pasal yang dimaksud.
Pasal 27, hak dan kewajiban warga negara. Pasal 28A sampai 28J, hak asasi manusia. Pasal 29, agama. Pasal 30, bela negara. Pasal 31 dan 32, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 33 dan 34, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya materi keempat akan Selanjutnya materi kelima akan dijelaskan oleh Agis. Terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, pasal 27 terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM, pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J. Selanjutnya materi terakhir akan dibacakan oleh Grace. Terkait dengan jaminan beragama, pasal 29, terkait dengan bela negara, pasal 30, terkait dengan pendidikan dan kebudayaan, pasal 31 dan pasal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata.